Assalamualaikum. Hari ini kita mau kemana, Bang? Insya Allah ke Tegal. Ya ke Tegal ya. Oh, ini Mbak. Kemana? Ke makam Sultan Agung ya. Ke Sultan Agung. Siapa? Beliau siapa? Ke makam Makam. Sunan Amangkurat Oh, Agung. Sunan Amangkurat Agung. Sultan Di Agung Tegal. itu, Tegal. Sultan Agung itu ayahnya. Iya. Jadi Sunan Amangkurat Agung bin Sultan Agung. Oke. Ben Sultan. Iya. Ayo kita berangkat. Iya. Kalau gasnya di belakang kali. Ini dia yang mau dibawa snack buat anak-anak. Ini mangkok buat makan soto. Mangkok styrofoam, aqua, dan sebagainya. Ini harusnya begini, biar muat banyak. Oke. Ini tas. Masker. Ini tas saya. Ini ada buku. Babat Tanah Jawi dikirim sama Mbak Iva. Terima kasih ya Mbak Iva. Kirimannya sudah sampai. Beberapa bagian sudah saya baca. Nanti kita review sama-sama apa isi dari buku Babat Tanah Jawi. Mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647. Ini tentang sejarah kerajaan di Jawa. Ini tas saya isinya desinfektan, dokumen, tisu basah, kacamata, ini dompet. Kita masukkan lagi. Kita berangkat. Mau mana Bang? Nah itu taruh tengah Pak. Taruh sini. Nah. Oke. Itu buat di sana, buat apa namanya? Anak yatim. Snack. Ya udah di depan. Ini masker warna hitam. Ini baju saya warnanya hitam. Ini adalah baju umroh. Karena hari ini kita mau tahlilan di makam Eyang Sunan Amangkurat Agung di Tegal. Jadi saya pakai baju untuk umroh. Ini warnanya hitam.
sini. Apa? Aku enggak. Cukup semuanya? Iya. Aman. Ada bawa buang kecil. Oke Pak, saya di situ aja dulu. Dah. Bersih nggak toiletnya, Bang? Apa? Bersih nggak? Nggak terlalu. Kenapa? Enggak, aku pengen juga. Tempatnya kecil. Enggak, Nggak bersih ya? agak kurang. Nggak ah. Enggak. Nanti yang selanjutnya aja kali. Dex, tekanan Dex. Bayarnya pakai kartu ya? Seliter berapa sekarang? 1800. 1800. Naik. Naik lagi? Ya agak naik, kemarin kan 17 berapa. Nih Mas. Mas? perak.
saldo. Gerbang kalau kehabisan. Loket. Sini sih masih Didi. Saya sekali. In 500 meters, your destination will be on the right. Tinggal lurus doang. Cepat aja biar tetap orang. Itu si Mbak Juar barusan WA. Kalau ngurus surat kekancingan gimana? Sama Pak Lasya. Oh, aku bilang gitu. Ada mobil. Itu depan udah sampai sih sebenarnya. Kosong.
terlalu patah gitu. Ini pohon asam juga nih, kayak di kiri kanan Malioboro. Kita jalan aja. Kiri jauh ya. Kiri jauh. Kiri jauh. Kau lihat kanan aja, kiri jauh. Kanan, kiri jauh. Lurusin, jangan ambil kiri. Lurusin aja. Lurusin aja, lurusin. Turn left, then slight right. Wah iya, Ustaz. Itu orang. Wah, Di sana ya, Bu, parkir. Dekat pasti jalan. tuh, kita mau ke rumah juru kunci di sebelah kanan. Nanti ini Sana ya, bawa ke situ. barang-barang, Head west. turunin barang-barang. Sini aja. Di sini. In 100 meters, make a U-turn. No. Ini Oh, banyak beling. Ya udah sana. Ke sana ya dulu. Nah, ke situ dulu, nurunin barang. Masukin. Masukin. Ya situ nggak apa-apa. Agak kiri. Tapi agak ke kiri karena nanti orang lewat. Kiri lagi. Agak kiri. Lagi. Nah, kita mau sholat dulu. Nah. Tuh anak-anaknya udah datang. Barang-barang turunin ke itu tuh, itu rumahnya, rumahnya Pak Irham. Pak Irham. Itu aqua gelas diturunin. Yang botol buat di sini. Yang mana, Bu? Yang itu, Yang ini. ya turunin. Sama ciki-ciki, sama ultra. Mm-mm. Sama aqua gelas. Gelasnya yang bawah. Yang itu buat kita. Nah itu, sama ini nih. Nih. Mana, Bu? Oh ini. Ya. Udah. Buat. Kita udah sampai di makam Eyang Amangkurat. Ini masjid Kucen. Bang, sholat dulu ayo. Ini makamnya. Sekitar. Apa? Ya, ikan wi. Mungkin makan di dalam aja sama-sama. Itu yang kompor itu. Kompornya biarin aja dulu. Enggak, turunin aja sekalian. Mau ngapain? Kayak buat mana sih? Kan kita Oh iya. Ya udah ya. repotin. Nggak takut nanti gasnya meledak apa? Gasnya. Ini kan ada gas can. Oh, nanti gasnya aja ditaruh di. Dikeluarin. Bapak kan nongkrong di mana tuh? Iya. Nanti bawa aja. Kiri. Ya. Ini takut di ini ya, orang motor apa? Iya, mau dipelurin ya. Ya udah yuk. Nanti waktu keluar gasnya di bawah aja. Gas kecil tahu kan? Enggak, ke sana dulu, Bang. Permisi dulu. Dia juga pakai itu. Aduh.
Assalamualaikum. Maaf ya telat. Udah kumpul ya? Iya. Monggo, hati-hati. Iya, Dedek udah makan kan? Ya, masih aku makan ini. Oh, lagi makan. Lagi makan. Mari. Iya. Itu ada stiker keraton juga ya? Di situ. Oh, Punya Masnya ya? sana sini. Oh. Kirain. Ini sholatnya. Assalamualaikum. Dari mana ini? Oh, enggak, dari yayasan anak-anaknya pesantren. Oh, bukan. Oh, enggak, adik-adiknya ini yang anak-anak. Campur itu. Oh, campur ya? Rata-rata adik-adik ini ada yang masih kecil ya, masih gimana ya, masih kecil, terus ada yang sudah Dari yayasan SD. atau? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak ada yang di yayasan. Ini kumpulan anak yatim untuk warga di Oh, oh gitu. Jadi pribadi-pribadi gitu ya? Jadi, Oh, ya, ada yang di yayasan. oh nggak ikut yayasan ya? Di sini. Oh, perumahan. Iya, iya. Dari Pekuncen. Iya, iya, iya. Kuncen, bisa area. Iya, iya. Dan kami data, kebetulan ada 11 ya, 11 data anak yatim. Iya, iya. Memang ini biasanya untuk santunan waktu di bulan itu ya, santunan yatim, terus Iya, iya. dan di sini juga alhamdulillah ya anak-anak ini yang kita panggil kita Oh, utamakan gitu. warga untuk sekitar masyarakat di sini. Iya, iya. Jadi belum mencakup masyarakat luas gitu. Oh, iya. Udah pada makan belum? Kok ada yang belum? Itu masih ada sisa? Yang ya. Ya. Jadi di sini adik-adik bahwa ini Bu Rosi. Iya. Bu Rosi aslinya dari Cikarang ya, Bu ya? Aslinya orang Jogja, Orang Jogja. tapi merantau di Cikarang. Oh ya, Pak Putrawaya dari Iya, betul. Iya. Surabaya. Nah, ya ini adik-adik mungkin datanya juga. Nah, ini sambil kenalan juga ya. Oh ya. Ini ada Mas Adri, mana Mas Adri? Ini Mas Adri. Terus Nawal tadi mana? Nawalnya. Terus Kias beliau itu ada. Terus Mas Solah. Iya, iya. Terus Mbak Inaya. Nabila mana tadi? Pulang. Di luar ya. Oh, di luar. Mas Adit, Mas Rapi, ya Mas Rapi. Terus Mas Fahim, ya Mas Ilham. Ada Mas Ilham, ya Mas Ilham. Mas Argam. Ya tadi Mbak Dek Nawal sama Nabila ya tadi di luar ya itu aja. Ya itu ada 11 anak yatim di sini Bu. Memang 11 ya? Ya, tidak dikelola oleh yayasan. Oh, Di sini iya, iya. Rata-rata ya ya mandiri ya, tidak di Oh iya. yayasan. Iya itu. Oh iya. Yang merah Nabila. Oh iya. 40 hari bapaknya, ibunya menyusul. Setelah bapaknya dulu 40 hari apa 100 hari ya? 100 hari ibunya menyusul. Mas Adri. Ibunya memang kecil-kecil juga. Ini yang paling besar. Ini kebetulan kerja di Bugles. Ya. Jadi kemarin aja, 1 tahun ya? Baru 1 tahun. 2021.
pas lagi pandeminya. Iya. Cuma kan itu memang dari siapa ya? Dari Belanda? Iya. Bukan? Kalau bapaknya ini kan itu ya. Iya, iya, udah ngerti saya. Nah itu kan sok sering dari kurang tuanya mari itu foto-foto itu ini anaknya nah, Oh, saya boleh lihat ya? Mana ini? Itu. Boleh. Heeh. Udah mau diambil. Kayak ini baru ya, Mas? Pinggangnya Udah ada. Kok saya nggak lihat? pinggangnya yang baru. Oh iya, bingkainya baru ya? Saya ini urut di bingkai, jangan digeletakan di kamar. Di sini? Dipasang gitu. Oh iya, boleh pegangin, Mas? Oke. Iya. Oh ini mungkin lukisan dari Ya, ini Belanda ya? Ini kalau zaman dulu kan memang tidak diinginkan untuk ambil foto ya. Jadi ini lukisan salah satu lukis yang memakai kacamata batin. Oh, pakai kacamata Iya, batin. kacamata batin. Dan yang ini waktu usia masih muda, waktu Muda. belum ini ya, waktu masih ini di sini tidak tertera lukisannya tahun berapa. Dan memang di Google tidak ada ini, kalau nyari tidak ada. Nggak Pasti ada. munculnya Sultan Agung. Pasti tidak ada yang punya itu. Jadi yang punya Oh ini lukisnya pakai mata batin ya? Iya. Oh iya. Di sana atau Di sini aja itu kan laki-laki. Saya mau tadi telat sih ya. Nggak apa-apa ya. Ini namanya apa, Ini Mas? sudah? Sauto Ini ya? Sauto. Udah. Sauto. Ya ya, sauto. Isinya apa? Nasi, nasi ayam tauge, ayam, bawang. daun bawang. Ini sambelnya Ibu ya? Bukan itu sautonya, sambelnya ini sendiri. Oh, ini tuh tauco. Iya, sauto tauco pakai Oh, Bang makan Bang. Udah makan. Karena kita telat. Bang makan Bang. Oh ini ada tauconya. Enggak, saya cuma nanya aja. Saya belum pernah makan. Oh, belum pernah makan sauto Tegal. Oh, kalau di sana itu sih ya. Ibu pecinta kuliner. Iya. Pengen tahu aja. Oh alah, ini tuh ada tauconya. Suka dengan santunan ya. Iya. Akhirnya orang-orang yatim, anak-anak yatim. Bahkan beliau juga mempunyai yayasan anak-anak yatim waktu di Banyumas ya, Banyumas di Acibara. Jadi ini saya yang istilahnya saya mencari informasi sejarah tentang biografi Amangkurat I. Ini catatan dari Pak Purwadi Sosronagoro, salah satu dosen UGM di Jogja. Yang pertama itu tahun 1619 Amangkurat lahir di Kota Gede, Yogyakarta. Ayahnya Sultan Agung, ibunya Ratu Batang dengan nama Raden Mas Sayidin. Ya. Karena lama tinggal di Banyumas, maka dapat sebutan Amangkurat Banyumas. Kemudian yang kedua, tahun 1620 Amangkurat terawang oleh ahli nujum sejak kecil tanpa sifat yang ramah tamah, cerdas cermat, pintar terampil, unggul bijak lestari. Begitulah terawangan ahli nujum dari peguruan Empu Supa Tuban. Kemudian di tahun 1621 Amangkurat diasuh oleh Ratu Banuwati, cucu Joko Tingkir di Penggung Boyolali. Kemudian tahun 1623 Amangkurat dididik oleh Ratu Retno Jinoli dan Syekh Jangkung Salijin, sekolah PAUD di Melanduk Ayen Pati. Kemudian yang kelima, tahun 1625 Amangkurat
belajar agama di Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, diantar oleh Kanjeng Ratu Pandansari, istri Bupati Surabaya. Di tahun 1628, Amangkurat belajar ilmu Jawin di Padepokan Joyoboyo yang dikelola oleh Raden Panji di Kediri. Nah, kemudian banyak sekali ini, dari ada 43 ya. Dan salah satunya yang tadi saya bilang bahwa ada yayasan dari yayasan beliau yang tahun 1643 Amangkurat membuat yayasan pendidikan untuk anak tidak mampu di Brosot, Kulon Progo. Kemudian di tahun 1643 Amangkurat mendirikan yayasan yatim piatu di Lesmana, Aji Barang, Banyumas. Ya, salah satunya memberikan santunan yatim piatu adalah memang jasa beliau. Nah, kemudian beliau mendapat gelar Amangkurat Agung ya karena jasa-jasa beliau itu di tahun 1678 setelah beliau wafat. Rakyat Mataram di Kartasura mengangkat Amangkurat sebagai pahlawan agung, maka disebut Amangkurat Agung. Ya, salah satu itulah biografi dari peninggalnya beliau. Mungkin masih banyak masih banyak sekali. Jadi memang jasa-jasa beliau termasuk raja yang bijaksana sekali. Jadi memang kita di sini wajib meluruskan sejarah ya yang banyak di sosial media dibelokkan. Tapi yang gimana? Iya betul. Belokannya saya masih belum ya. Belum full. Jadi pembelokan ada semacam pembantaian para ulama sekitar sekian ribu atau 6.000 ada yang bilang gitu. Nah, sedangkan kalau kita logika bahwa pada zaman itu ulama belum sebanyak dan sebesar itu, dan sekarang kalau kita masuk logika kan nggak mungkin seorang ulama dibantai secara bersamaan sebanyak 6.000 dan peninggalannya makam-makam pun tidak ditemukan. Jadi itu memang versi-versi dari Eropa, Belanda yang menyatakan memang sengaja memfitnah dan membelokkan sejarah tentang. Nah, kalau kita meyakini bahwa sungguh mulianya bahwa beliau juga orang yang soleh, masih Khalifah ya untuk menyebarkan agama Islam, sampai sekarang pun kan masih banyak para peziarah yang mendoakan. Itulah bukti bahwa beliau adalah orang yang soleh dalam penyebaran agama Islam. Konflik apa yang sampai beliau lari ke sini? Nah, itu adalah konflik waktu itu pemberontakan dari Sinojoyo, di mana di situ sudah dilakukan oleh Dewas, semacam diadu domba. Jadi karena dulu perebutan kekuasaan, beliau bertahta sampai 32 tahun. Tentunya kan tidak waktu yang sebentar ya, lama ya. Tentunya dengan lamanya beliau bertahta, masyarakat sangat merasakan kesejahteraannya. Tapi ada oknum yang memang sengaja ingin menggulingkan tahta beliau. Ada pun semacam kayak hubungan dagang antara VOC dengan ini kan kalau kita sikapi bahwa negara sekarang itu kan juga menjalin hubungan kerjasama bilateral ya dengan negara-negara lain. Tapi mungkin ada salah satu oknum yang mengira bahwa hubungan dagang itu ya istilahnya banyak yang merugikan ya warga Jawa tentunya. Jadi ada suatu perlawanan dan memang Amangkurat sendiri di sini dengan Trunojoyo kan masih ada hubungan feodal. Makanya beliau tidak mau melawan, tidak memerangi. Biarlah Amangkurat Agung meninggalkan tahta kerajaannya supaya tidak timbul banyak korban akibat peperangan. Karena peperangan itu tidak menyelesaikan masalah, hanya akan menambah jumlah banyak korban. Hanya beliau dalam istilahnya pelarian dirinya, beliau dari Kebumen sampai ke Banyumas. Beliau meninggal di Banyumas. Kemudian meminta untuk dimakamkan di sini karena ada
yang gurunya. Yang gurunya adalah di Lembah Mana, yang mana makamnya dari belakang masjid. Di sini terkenalnya Syekh Samsudin. Jadi beliau waktu kecil itu sempat diasuh oleh di Lembah Mana waktu kecil. Jadi beliau juga mondok juga di suatu padepokan. Namanya Samadnya beliau tadi dimakamkan di samping makam yang gurunya di tanah. Yang guru yang dari mana ya? Ini dari kalau Kan saya tangkap tadi 1625 beliau ke madrasah, 1628 beliau belajar ya. Ini yang Jadi, guru yang dari ini kalau saya ambil itu dari sejarahnya catatan dari pengarang Hamamita Adipura bahwa di usia 5 tahun sampai 15 tahun beliau sudah diasuh oleh di Lembah Mana. Dan di Lembah Mana nama lainnya adalah Tumenggung Danupaya. Nah, salah satu Tumenggung Danupaya di sini ada yang menyatakan Tumenggung Danupaya itu adalah ini belajar agama di Pondok Pesantren Pasuruan diantar oleh Kanjeng Ratu Panjandari, istri Bupati Surabaya. Danupaya adalah Bupati Surabaya. Jadi bupati tersebut juga syiar, tidak cuma di Surabaya, termasuk di negara karena termasuk Sunan Kalijogo juga ya, beliau nyambi juga di Cirebon nanti. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dulu itu seorang wali itu ya berkeliling. Jadi nggak tinggal di satu tempat. Seperti Sunan Bonang juga sampai ke Cirebon. Kalau kita tahu sejarahnya Sunan Kalijogo itu menjaga tongkat putunya kan di Cirebon. Makanya dinamakan kali karena itu jaga kali dari Cirebon menuju tongkatnya Sunan Bonang. Waktu ketemunya di Cirebon. Makanya petilasannya banyak. Termasuk petilasan yang di Banyumas juga banyak. Itulah sejarah geografi. Tapi ngajar aja dulu memang belajar kejawen juga. Iya. Dan dengan tujuan Raja dia sudah dapat ilmu agama, tapi kok sempat memang perlu juga belajar Kejawen. Sebenarnya kejawen itu lebih ke arah mencintai Budaya. budaya dan tanah air. Ya, kalau kita lihat ya, di cinta tanah air itu termasuk kayak semacam kita memberi penghormatan semacam pohon yang sudah menghidupi, merindangi ya bumi ini kita jaga. Kita bukan berarti menyembah, itu kita menghormati karena apa? Sejatinya sebelum ada manusia itu sudah lebih ada dulu makhluk-makhluk kasat mata ya, jin itu sudah ada. Terus itu sama-sama makhluk Allah. Jadi kenapa? Ya namanya kejawen kan ilmu batinan ya. Ada lagi seperti itu. Tapi kejawen juga ada yang kejawen Muslim, ada kejawen yang Kristen, macam-macam. Dengan artinya di sini karena sudah termasuk NKRI ya, Pancasila yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika ya, tetap persatuan. Tidak memandang itu mau agama, ras, budaya, itu yang diajarkan akhlaknya Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi dihina, diludahi oleh seorang Yahudi, tapi apa? Beliau tetap mendoakan. Ketika orang Yahudi itu sakit, beliau tetap menengok, bahkan mendoakan. Itulah akhlaknya. Jadi pesan tadi ya, masalah agama itu urusan kepercayaan antara manusia dengan Allah. Beliau lahir tahun 1619. Meninggal 1677. 67 77. Mau ikut masuk? Kita masuk ke makam Sunan Amangkurat Agung. Assalamualaikum Eyang Amangkurat.
Awal pandemi gitu Pak. Jadi kayaknya belum ada yang kesini gitu. Jadi masih agak iya gitu Pak. Sekali. Kayaknya dilarang. Ini juga ada ukiran. Itu mana suami? Masih di atas. Ada jalan mana mas? Jalan. Ini 11 ya? Iya. 11. Yang satu itu Bu tidur, udah tidur Oh, di tidur rumah. ya, Nanti udah. tak titipin aja ini ya. Ya. Loro ya, sing turun. Iya. Yang mana nih? Di rumah bu. Pagi. Oh iya. Nih. Ya. Makasih Adik ya. Ya. Ini amplopnya kurang. Jadi ini aja. Sudah. Makasih. Ya. Makasih ya. Makasih Adik ya. Terima kasih Dek. Makasih Dek. Oh, sisa. Yang satu yang kita dulu. Sisa. Ya udah cemplungin sini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Syekh Samsudin Ki Lembah Mana, Guru Sunan Amangkurat pertama.